Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi menjawab pertanyaan dari teman kita seputar pakan ya. Jadi ini pemberian pakan di sore hari, edisi pemberian pakan di sore hari. Kita jawab untuk pertanyaan dari teman kita ya. Dan untuk pertanyaannya sebagai berikut. Saya sudah coba benar-benar kacau, mohon sarannya Pak. Gilingan daun singkong sudah saya fermentasi, diaduk dengan roti giling, dedak dan pur. Ternyata ayamnya kalau makan dipilih sehingga daun singkong gilingnya nggak dimakan. Kalau mentok ya, atau entok mau makan semua campuran pakan, tapi kok kurus terus ya. Oke, di sini akan kita jelaskan untuk keluhan dari teman kita ini pakai pakan fermentasi hijauan ya, yaitu berupa daun singkong. Dan sebelum kita berikan informasi untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun Facebook, bisa follow atau ikuti Facebook Catur Unggas, karena kita juga update di Facebook Catur Unggas, yaitu video pendek dan juga video durasi panjang. Oke, langsung saja kita berikan jawaban atau solusi dari pertanyaan teman kita ini tadi. Jadi di sini ada 3 bahan yang dipakai ya, ada fermentasi daun singkong, terus dedak dan juga pur. Nah, ini pur itu bermacam-macam ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk dewasa atau indukan itu bagusnya konsentrat ya, karena untuk konsentrat dengan pur itu untuk nilai nutrisi proteinnya lebih tinggi konsentrat ya. Kalau pur itu jenisnya yang terbaik pur 15 ya. Oke, kita kasih pakan dulu karena angsanya udah mulai berisik. Kita udah pernah bahas ya untuk daun singkong ya. Sebenarnya daun singkong itu memiliki kandungan zat jahat juga teman-teman, jadi harus perhatikan ya, karena untuk hijauan satu ini bisa dipergunakan sebagai pakan, tapi sebagai pakan tambahan ya, bisa dipergunakan asal cara pemberian aman itu enggak masalah. Tapi kalau salah pemberian itu nanti bisa berakibat fatal. Kita buat video di kandang sekat aja ya, karena ini udah selesai makan, untuk angsanya berisik. A few moments later. Oke, kita di kandang sekat entok jumbo. Jadi untuk pakan hijauan itu lebih baik ya diberikan secara fresh. Jadi jangan sekali-kali memfermentasi pakan hijauan ya teman-teman. Jadi kalau untuk pakan hijauan itu mending diberikan fresh. Karena apa? Kemarin kita udah berikan informasi kalau untuk pakan hijauan itu biasanya kalau difermentasi bisa merubah nutrisi atau kandungan di dalam hijauan tersebut, yang harusnya nanti nutrisinya bagus, mengandung protein sekian persen, ternyata setelah difermentasi itu bisa juga menjadi menghilangkan nutrisi atau mengurangi juga, seperti itu. Nah, untuk daun singkong sendiri ini sebenarnya kan udah saya berikan informasi ketika baru dipetik diberikan ke unggas itu sangat beresiko, karena untuk daun singkong ini memiliki getah, dimana untuk getahnya itu ada yang mengandung zat racun, yaitu berupa sianida ya. Kalau sepengetahuan Catur Unggas, pernah bebek diberi dengan pakan daun singkong fresh itu bisa mati karena keracunan. Nah, apalagi kalau teman-teman menfermentasi. Makanya teman kita ini sebenarnya udah
lengkap ya. Untuk kandungan pakannya ada dedak sebagai nutrisi karbohidrat, por sebagai nutrisi protein, dan daun singkong ini sebenarnya memiliki protein juga, tapi salahnya adalah difermentasi. Sekali lagi untuk teman-teman, pakan hijauan sebaiknya jangan difermentasi. Kebanyakan juga untuk teman-teman ini eceng gondok ya, eceng gondok itu banyak sekali yang memberikan apa itu untuk cara fermentasi, atau di media sosial di konten-konten itu menfermentasi eceng gondok. Nah, sebenarnya itu kurang bagus. Jadi semua pakan hijauan itu lebih baik diberikan secara fresh ya. Jadi untuk teman kita ini sebenarnya kemungkinan dari pakan fermentasinya yang membuat entok teman-teman tuh kurus ya. Untuk pengolahannya sendiri itu sebaiknya jangan difermentasi. Kalau direbus atau dilayukan dulu itu lebih bagus kalau untuk daun singkong ya. Jadi kalau untuk pakan hijauan atau limbah kulit buah itu juga harus fresh ya teman-teman. Walaupun sistem dari fermentasi itu mengawetkan, tapi jangan sampai salah mengawetkan dari bahan yang dimana nantinya bisa berubah menjadi zat jahat ya. Terus bisa juga dari kurusnya itu dedaknya tuh seperti apa untuk kualitasnya ya. Sekali lagi dan berkali-kali saya katakan, kalau untuk dedak sekam giling yang dimana labelnya dedak ternyata terbuat dari sekam yang digiling halus seperti dedak, itu sangat beresiko untuk entok teman-teman ya. Jadi seperti gejala yang dikeluhkan dari teman kita ini, semakin kurus, jadi entoknya nggak semakin gemuk tapi semakin kurus, dan lebih fatalnya nanti jangka panjang akhirnya mati. Dia susah sekali untuk mencapai bobot ya, dan itu sangat berbahaya. Karena saya sendiri juga udah pernah salah pilih untuk dedak, yang dimana memang saya nggak beli sekam giling tapi di situ labelnya dedak, ternyata kemungkinan ada campuran dari sekam giling ya. Jadi teman-teman harus tahu dan mengenali untuk pakannya. Kasih pakan dulu lagi. Nah, kalau di kandang catur unggas ini untuk pakannya sendiri ini nasi aking, dedak sama konsentrat ya. Dan dedaknya tentu saja harus tahu teman-teman untuk kualitasnya. Kualitas lebih baik kualitas bagus, tapi kita mengeluarkan ukuran atau apa itu untuk volumenya kecil, tapi sudah bisa membuktikan atau terbukti untuk bobot atau produksi telur, daripada murah tapi kita membutuhkan banyak sekali volumenya atau jumlahnya, dan lebih parahnya tidak ada kemajuan dari bobot dan juga produksi telur. Nah, seperti itu untuk sistem ternak entok, teman-teman harus tahu. Jadi jangan memilih pakan murah ya, nanti malah rugi teman-teman. Jadi itu untuk kesimpulan, teman-teman harus perhatikan dari fermentasi salah, dan juga untuk dedaknya diperhatikan. Kalau por ini udah tentu aja bagus karena tambahan protein ya. Oke, itu aja untuk informasi dari catur unggas, semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pendapat lain, itu bisa di kolom komentar dan bisa memberikan masukan-masukan atau keluhan-keluhan. Nanti kita akan bahas agar teman-teman yang lain itu bisa memahami juga, bisa mendapatkan informasinya juga seperti itu. Makanya saya buat konten next itu biar yang lain juga bisa tahu. Oke, itu aja untuk informasi kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Dan untuk subscribe kalian adalah salah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel ya.
dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, genetika entok Prambon, genetika angsa, bisa DM di Instagram Catur Unggas atau inbox di Facebook Catur Unggas. Kita juga update di Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, lancar rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.